Banyak tuh ya Bapak Ibu dan semoga banyak tuh ya Bapak Ibu dan semoga banyak banyak tuh ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Pertama-tama marilah kita mengungkapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahman dan rahimnya sehingga kita dapat berkumpul di kegiatan hebat hari ini insyaallah. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Qudwah Hasanah Suri teladan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta kita umatnya tetap istiqomah menjalankan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Direktur SIT Darul Abidin, Bapak Gamal Iskandar Shah Abidin, beserta jajaran Head Office SIT Darul Abidin, Bapak Hari, Bunda Endah, Bunda Feni dan Pak John. Yang kita sama-sama hormati Kepala Sekolah SMPT Darul Abidin, Ibu Sumiati MPD, beserta Dewan Guru SMPT Darul Abidin. Yang kami hormati Ketua Komite Sekolah Bunda Woro, beserta jajaran Korlas SMPT Darul Abidin. Narasumber kita Bapak Dr. Adi, siapa Bunda? Oke, Adi Pratama. Insya Allah akan segera bergabung dengan kita. Ayah dan Bunda yang alhamdulillah hari ini dapat bergabung di kegiatan seminar parenting, Quranic Parenting, puasa Ramadan dalam perspektif sains dan Islam. Apa kabar Ayah Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Berkah Allah. Naik kereta rodanya 2 dari selatan menuju utara. Pagi kita buka dengan doa salam damai dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Menambah keberkahan kita di pagi hari ini. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bunda Azza. Terima kasih Mafid. Nah, untuk selanjutnya, sebelum ke acara selanjutnya, saya ingin memberitahukan bahwasanya acara ini juga ada sponsornya loh, ada hadiah-hadiah keren, door prize nanti di akhir acara. Jadi buat Bunda atau Ayah yang mengikuti acara ini sampai akhir, akan ada hadiah tambahan. Insya Allah bermanfaat dan hadiahnya banyak. Nah, sponsornya ini salah satunya adalah dari Resti Kitchen yang produknya adalah nasi lamak sarikayo. Mantap banget itu Bunda. Sambal kecombrang teri. Wah, ini enak. Saya sudah pernah coba. Kemudian ada sambal hijau ikan bilis asap, rendang, dan batoko. Nah, Resti Kitchen ini adalah homemade. Oh gitu Mas. Iya benar sekali Mafid. Jadi dibuat sendiri oleh Ibu Resti. Sang punya Resti Kitchen-nya ini. Kudapan adalah kudapan Minang. Oh mantap. Nah, ini kesukaan saya sekali nih karena saya juga orang Minang. Sehat, gurih, halal tanpa penyedap rasa. Kemudian selain Resti Kitchen ada juga Bishop Depok. Bishop Depok ini ownernya adalah Mama Omar ya kalau nggak salah. Nah ini juga sponsor dari acara kita hari ini. Kemudian ada hadiah-hadiah lain dari orang tua murid yang tidak ingin disebutkan. Nah untuk selanjutnya adalah menuju ke
pembacaan kalam ilahi oleh Ustadz kita Syarif Hidayat, STHL, dan sari tilawahnya adalah Ustazah Clara. Untuk Ustadz Syarif Hidayat dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz Syarif dan Ustazah Clara Al-Hafiz, insyaallah. Alhamdulillah, semoga yang membacanya serta kita yang mendengarkannya senantiasa terus diberikan syafaat Al-Quran hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
Baik ayah dan bunda, menambah rasa nasionalisme kita, mari sama-sama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Darul Abidin. Kepada ayah bunda dimohonkan untuk berdiri dan kepada Ibu Aziza untuk dapat memimpin kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini dan Mars Darul Abidin. Terima kasih. Oke ya Bunda, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan ketukan 4/4. Rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Nyanyikan lagu Mars Darbi. Kami siswa-siswi Darul Abidin punya cita dan siap berkarya membangun bangsa, wujudkan impian, raih prestasi gemilang. Di Darul Abidin kami dibina, jangan mudah iman di dada. Di Darul Abidin kami dibimbing menjadi insan yang siap berkarya. Di Darul Abidin kami ditempa menjadi pemimpin yang bijaksana. Ikut muslim di Darul Abidin. Ikut muslim di Darul Abidin. Kami siswa-siswi Darul Abidin punya cita dan siap berkarya membangun bangsa, wujudkan impian, raih prestasi gemilang. Di Darul Abidin kami dibina, jangan mudah iman di dada. Di Darul Abidin kami dibimbing menjadi insan yang siap berkarya. Di Darul Abidin kami ditempa menjadi pemimpin yang bijaksana. Ikut muslim di Darul Abidin. Ikut muslim di Darul Abidin. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di acara seminar kali ini. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang konsisten mengamalkan ajarannya. Yang kami hormati Ketua Yayasan SIT Darul Abidin, Bapak Gamal Iskandar Syah ST dan jajarannya. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP IT Darul Abidin, Ibu Sumiati MPD dan jajarannya. Yang kami hormati Ketua Komite SMP IT Darul Abidin, Ibu Insinyur Woro Sulistiosari dan jajarannya. Yang kami hormati Dr. Andi Pratama Dharma SPPD sebagai narasumber. Terima kasih atas kesediaannya mengisi acara seminar kali ini ya Dok. Yang kami hormati ayah dan bunda sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya, kepada kami, untuk menyelenggarakan seminar yang berjudul Puasa Ramadan dalam Perspektif Sains dan Islam. Adapun tujuan diadakannya seminar kali ini yaitu untuk menambah pengetahuan kita sebagai orang tua tentang manfaat yang ada dalam puasa Ramadan agar ilmunya dapat kita terapkan kepada keluarga kita. Semoga kita bisa menyimak dengan baik dan mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dari Dr. Andi dalam seminar kali ini. Amin. Bunga melati sungguhlah indah, di tengah taman jadi hiasan. Bulan Ramadan datanglah sudah, kalau ada salah mohon dimaafkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep sekali, cakep pantunnya, cakep Bunda Vinanya, dan isi sambutannya. Wah, kita bisa melihat Bunda Vina dalam satu layar yang cantik sekali ya. Persiapannya juga bagus. Kemudian sambutan kedua adalah dari Ketua Komite Sekolah, Ibu Insinyur Woro. Untuk Ibu Woro dipersilahkan dengan hormat untuk memberikan sambutan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur SIT Bapak Gamal Iskandar Syah ST beserta jajaran Head Office. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP IT Darul Abidin Ibu Sumiati MPD. Yang terhormat narasumber Bapak Andi Pratama Dharma, spesialis penyakit dalam. Pagi Dok. Yang terhormat Ketua Panitia Seminar Quranic Parenting, Ibu Roy Arifina Mahendra ST, yang terhormat Ayah Bunda, peserta dan panitia penyelenggara, serta undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan waktu sehingga kita dapat berkumpul di acara seminar pagi hari ini. Yang alhamdulillah kita semua insya Allah sedang menjalankan ibadah puasa. Salawat dan salam tidak lupa kita tujukan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan ajarannya. Alhamdulillah, ini adalah kali ketiga seminar parenting yang diadakan oleh Komite Sekolah SMP IT Darul Abidin, sekaligus merupakan parenting terakhir dalam tahun ajaran 2020-2021. Di mana dua parenting sebelumnya alhamdulillah sudah dapat kami laksanakan dengan baik dan lancar. Semoga demikian juga dengan parenting kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini, juga kepada sekolah yang selalu memberikan fasilitas Zoom sehingga kegiatan ini dapat terselenggara. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya dalam mempersiapkan acara ini.
Kali ketiga ini komite sekolah masih membahas masalah yang berhubungan dengan kesehatan, yaitu puasa Ramadan dalam perspektif sains dan Islam. Ketika seseorang melakukan puasa, di saat itu pula lah tubuh melakukan detoksifikasi dari racun yang tidak diperlukan tubuh, juga melakukan proses regenerasi sel. Baiklah, marilah kita semua menyimak apa yang akan disampaikan oleh Dr. Andi. Semoga ayah bunda dapat mengikuti acara ini dari awal sampai akhir supaya tidak terlewat ilmu yang kita peroleh dari narasumber. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih Mama Azhar, setelah dari Bu Woro, selanjutnya sambutan dari siapa ya? Sambutan dari pimpinan kita SMP IT Darul Abidin Mafid, yaitu Ibu Sumiati LPD. Dipersilakan Pak Ahmad, Ibu Sumiati. Cek suara Bu Fitri, sudah terdengar ya? Bagus Ibu. Oh bagus. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda? Ayah bunda, ayah ada di sini gak Bu? Kali banyak bunda ya? Alhamdulillah ada di sebelah. Alhamdulillah sehat. Ada di sebelah ya, satu layar berdua ya, Masya Allah. Ya, senang sekali kami bersyukur pada pagi hari ini ya. Mari ayah bunda semuanya, kemudian seluruh jajaran panitia, baik dari komite maupun dari Bapak Ibu Guru, kemudian Ketua Komite Sekolah kita, Bu Woro, kemudian sudah hadir di sini juga sejak tadi ya, sebelum jam 9, ada Pak Gamal, mewakili jajaran Head Office, Direktur Sekolah kita, terima kasih Pak. Dan juga yang tak kalah kita nantikan kehadirannya juga sudah gabung narasumber kita Bapak Dr. Andi Prat. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini di bulan Ramadan, Bu Woro tadi sudah sampaikan ini adalah seri yang terakhir ya. Allah berikan kesempatan, waktu dan juga kesehatan untuk kita sama-sama mengikuti rangkaian terakhir dari seri ya, Masya Allah, seri kegiatan parenting yang diselenggarakan oleh komite sekolah. Kebetulan seri terakhir bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini pertanda rangkaian kegiatan yang sudah diupayakan oleh komite sekolah memberikan banyak manfaat dan juga barakah buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah, Nabi dan Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi sudah banyak pantun, Masya Allah, pantunnya luar biasa. Saya nih yang malah belum nyiapin pantun gitu ya. Padahal kalau di Dirjen, salah satu dirjen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang mendorong bahwa setiap event kalau bisa ada pantun selalu. Saya kesempatan kali ini mohon izin Pak Gama, Bu Woro, kemudian Ayah Bunda dan juga Dr. Andi, Bapak Ibu Guru menyampaikan beberapa data saja ya. Jadi karena ini kesempatan seri terakhir di tahun pelajaran ini, maka saya ya Bu Woro, saya siap ikutan meramaikan sambutan gitu ya. Kemarin-kemarin saya hadir tapi saya tidak ikut karena supaya lebih cepat masuk kepada sesi utama ya. Nah, Ayah Bunda sekalian, ini tadi sudah disampaikan adalah seri yang ketiga. Dari catatan yang saya koordinasikan dengan Bu Woro, yang pertama itu sudah terselenggara, Insya Allah ya, cara menstimulasi remaja mengatasi masalah secara mandiri. Ya, terima kasih kepada Bu Vera Saptaweda, selaku panitia beserta teman-teman komite sekolah. Kemudian, Bu Vera ini adalah bundanya Fadil Pasca. Ya,
Kemudian di parenting yang kedua juga alhamdulillah tadi sudah sampaikan terlaksana dengan lancar dengan tema kesehatan kulit remaja ya. Yang hadir juga cukup banyak, sekitar ratusan lah, ada ya lebih dari 100. Mungkin ini karena puasa nanti berangsur tambah banyak ya, hari ini ada 68. Ya, seri kedua itu ketua panitianya Bu Ida Nurmawan, bunda dari Farisi kelas 8. Nah, kali ini adalah rangkaian yang ketiga dari seri parenting. Temanya puasa Ramadan dalam perspektif sains dan Islam. Ya. Ketuanya Ibu Roy Arifina Mahendra, orang tua dari anak Islam. Terima kasih banyak mewakili sekolah. Kami sampaikan sebesar-besarnya kepada seluruh panitia komite dan juga jajaran pengurus. Ya. Sedikit flashback, kali ini bedanya ya Bunda, parentingnya bisa dilaksanakan secara seri. Biasanya kita satu kegiatan parenting tapi besar, begitu ya. Kenapa demikian? Karena memang ini bagian dari adaptasi kita semua, termasuk inovasi dan juga wujud ketangguhan dari seluruh pengurus komite, koordinator kelas dan juga ayah bunda ya, sehingga tetap terlaksana meskipun pandemi masih berlangsung, begitu ya. Tidak ada lagi kalau di offline itu biasanya ayah bunda sampai lembur di malam sebelum hari H, bunda-bunda terutama ya, untuk urusan dekor, untuk urusan souvenir ya, hari-hari sebelumnya maraton, cari sponsor ke sana kemari, begitu ya, Masya Allah. Kemudian di hari H-nya hadir bersama-sama, bisa bertatap muka dengan seluruh ayah bunda, begitu ya, itu luar biasa effort dan berbagai kesibukan ya. Nah, kali ini bedanya tidak ada kesibukan seperti tadi, tapi plusnya bisa 3 seri, gitu ya, bisa 3 kali parent. Jadi Masya Allah masing-masing ada plus minusnya, gitu. Sekali lagi mewakili SMP Itadul Abidin, mewakili yayasan, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada komite dan seluruh panitia penyelenggara pelaksanaan seri webinar ya parenting tahun pelajaran 2020-2021 yang kali ini adalah seri penutup ya. Masya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala kebaikan kepada panitia dan komite sekolah ya. Kemudian saya juga mungkin nih di seri penutup mungkin ya Bu Oro ya, belum dapat data dari angket gitu ya. Jadi kali ini mungkin boleh ayah bunda siap di fitur di bawah ada fitur chat, langsung saya interaktif ya, tanya silakan jawab melalui chat gitu. Karena mic-nya semua di mute nih sama hostnya ya. Jadi kita lebih efektif pakai chat aja ya. Ayah bunda sudah 3 seri. Tadi judulnya sudah saya sebutkan dengan ketua panitia yang berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru karena laksananya via Zoom, maka secara teknis Bapak Ibu guru support secara penuh untuk kegiatan parenting ya. Baik, yang pertama, meskipun webinar parentingnya dilaksanakan secara webinar gitu ya, secara online, bagaimana perasaan ayah atau bunda ya? Enakan offline, nggak masalah gitu. Gimana perasaannya? Sampaikan di chat dengan 1 kata. Oke, kita lihat. Silakan ayah bunda. 3 seri, sekarang seri yang terakhir. Bagaimana perasaan ayah bunda? Ayo, silakan. Boleh tuliskan alhamdulillah. Berarti bersyukur ya. Terima kasih Bu Ruri. Lanjut. Ini ada 69 chat di bawah ayah bunda. Boleh? Pikir dulu. Semangat lebih baik. Ya, senang. Semangat. Lanjut. Ya Bun. Lebih variatif. Oh, ada 3. Jadi bisa bilang lebih variatif ya. Kalau 1 kan hanya 1 gitu ya. Alhamdulillah tetap semangat. Senang. Lagi, ayo Bun. Cukup diwakili. Oh, alhamdulillah semangat. Ya. Tetap semangat ya. Ini mudah-mudahan pengikut atau peserta setia dari seri 1 sampai out of the box ya. Alhamdulillah tambah ilmu. Alhamdulillah bermanfaat dan seru. Nggak kalah seru ya dengan offline. Lanjut. Siapa lagi? Masih ada waktunya.
Kalau Pak Imam, golek sinau bareng. Ya, lanjut. Siapa lagi, Ayah Bunda? Lanjutkan. Alhamdulillah. Nah, ini jadi panitia, kemudian komite bisa langsung baca nih. Alhamdulillah, barakallah. Kangen offline juga sih. Nah, pasti semuanya kangen ya. Yang Bunda, anak-anak, Bapak Ibu guru. Ayo, siapa lagi yang mau mengungkapkan perasaannya? Dapat 3 materi, itu plusnya. Sip, silaturahmi tetap ya. Dari apa namanya virtual. Bisa ikut sekarang. Oh, baru ikut ya, Bunda Benji. Oke, mungkin ada kesibukan-kesibukan sebelumnya. Lanjut. Ada lagi? Cukup, berarti kita ke pertanyaan kedua. Ini saya pengen tahu, dari 71 peserta, Ayah atau Bunda boleh tuliskan di chat kelas Ananda. Ayah Bunda dari, oh masih ada, Alhamdulillah tetap seru. Boleh tuliskan kelas Ananda, kelas 7, 8, 9. Jadi tuliskan satu angka saja di chat. Biar kami tahu nih siapa yang hadir. 7, 8, 8, 7, 8, 1. Oh, mau ada kelas 1. 9, 7 maksudnya kali ya, 8. Oke. Tadi ada 3, berarti kelas 9. Kelas 9. Kemudian, ada lagi? Oh, dari RTSD. Ya, karena ini virtual, dibuka ya, di-share kemana-mana. Alhamdulillah, terima kasih. Bunda dari orang tua SD bisa join. Kemudian, kelas 8. Mana lagi? 9. Ini chatnya juga bisa direkam ya, jadi nanti bisa kita lihat nih, bisa didata. 3, oh ada dari SD lagi, 3 ya, Masya Allah. Oke, dari SD juga umum, ya umum juga boleh. Ya boleh, nggak apa-apa. Yang dari umum juga boleh tuliskan kelas Anandanya. Oke, kelas 8, berikutnya kelas berapa lagi? Ya, ya. Kemudian, dari pelaksanaan secara offline maupun online, ya ini online sudah 3 kali. Bagaimana menurut bunda-bunda kolaborasi ya antara panitia dari komite sekolah Korlas yang bekerja sama dengan Bapak Ibu guru dalam penyelenggaraan webinar parenting secara online ya. Apakah cukup efektif? Oh, ada kata tuh keren langsung atau bagaimana? Silakan. Keren, Masya Allah. Kolaborasinya keren, kolaborasinya kompak. Ada lagi? Kata-kata lain boleh? Alhamdulillah, kompak, seru. Ini langsung jadi kayak embun pagi ya, penyejuk buat para komite, buat Bapak Ibu guru yang sedang tugas, gercep ya. Kompak, tapi mepet waktunya. Iya, kita kadang merasa online ya, jadi pepet-pepet. Aduh, great collaboration ya, luar biasa. Ada lagi? Ya. Baik, ini menjadi catatan juga untuk bagus dan support. Alhamdulillah. Buat panitia, nanti bisa berkoordinasi ya, panitia komite dan juga panitia guru. Kalau dirasa kurang tergali melalui chat yang spontan, ini saya spontan ya, menanyakan hal-hal yang akan menjadikan bahan evaluasi dan feedback untuk penyelenggaraan kegiatan parenting, nanti bisa berkolaborasi dibuatkan Google Form-nya ya, karena parenting 1 dan 2 belum ada kayaknya, mungkin terlupa. Ya, baik, terima kasih kepada ayah maupun bunda-bunda yang sudah berperan serta mengisi chat dalam polling sederhana tadi. Ya, secara umum bisa dilihat positif seluruhnya. Jadi sekali lagi dengan segala lebih dan kurangnya kami sampaikan terima kasih pada seluruh jajaran komite sekolah, Bu Woro, kemudian ketua panitia, ya. Bu Arifina, serta tim yang bertugas pada seri yang ketiga kali ini, Bapak Ibu guru, ada ketua panitia yaitu Ibu Yuniar dan seluruh yang bertugas. Ya, kami juga bagi-bagi tugas. Yang kemarin tugas, sekarang ada juga yang 2 kali tugas, Bapak Ibu guru ya. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya sehingga terselenggara seluruh rangkaian kegiatan seminar parenting yang diselenggarakan secara virtual oleh sekolah. Ya, kemudian juga pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah beri
karunia, rizki, dan juga perlindungannya pada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan dengan optimal Ramadan, segala ibadah Ramadan. Amin ya Allah. Demikian saja, terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, berasa dalam satu ruangan tetapi ya Bun ya. Ada chat dan sebagainya. Terima kasih Bu Sumi. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Direktur SIT Darul Abidin kepada Bapak Gamal Iskandasah. ST dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambutan terakhir ya, Ma Fitri ya. Ya betul Pak. Ya biar bisa langsung ini. Kasihan Bapak Ibu yang lain pada nungguin, bosan dengerin suara saya kali ini. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Yang kami hormati seluruh pimpinan SIT Darul Abidin, ada Bu Sumi, Ma Fitri yang merupakan kepala humas kita, guru SMP sekaligus MC kita saat ini ya Mak ya. Insyaallah. Tadi ada Pak Syarif, Bu Clara, Bu Azizah, dan semua Bapak Ibu guru semua yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Yang kami hormati juga Bu Woro sebagai Ketua KSSMP, Ibu-Ibu Komite semua, para wali murid SMP Darul Abidin, dan seluruh peserta seminar parenting ini. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Ketua Panitia, tadi istilahnya ketuplak ya, Ketua Pelaksana kali ya maksudnya gitu. Saya ingatnya ketupat kalau saya lagi puasa gini, ketuplak kayak ketupat gitu ya. Bu Ervina. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih juga yang tidak terhingga kepada seluruh sponsor kita yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Jazakumullah khairan katsiran. Dan kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Dr. Andi Pratama, spesialis penyakit dalam. Ahlan wa sahlan Pak Dokter, terima kasih untuk kesediaannya hadir di acara kita ini dan membagikan ilmunya kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Penyayang. Izinkan saya membacakan ayat tersebut, yaitu surat An-Nahl ayat 18 sebagai pembukaan acara kita. Dan izinkan saya membaca satu lagi hadis sebagai refleksi kita semua bersama. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa di antara kamu semua yang masuk pada pagi harinya dalam keadaan sehat badannya, merasa aman, ada keluarganya, maka dia sesungguhnya memiliki kebutuhan hidup pada saat itu. Seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Karena memang sesungguhnya seluruh nikmat Allah, baik itu kesehatan, kenikmatan, makan, berkumpul, itu tiada taranya. Untuk itu, dalam kesempatan yang berkah ini, kita refleksikan diri kita dan bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Bapak Ibu, seperti tadi sudah disebutkan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan, dan ini merupakan bulan Ramadan yang kedua ketika masa pandemi ini ya. Semoga Bapak Ibu di sini semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, yang tidak sebatas pada berkah akhirat aja, dan pasti berkah untuk urusan dunia juga, dan dalam hal ini insya Allah termasuk dalam kesehatan. Kan banyak tuh ya Bapak Ibu slogan-slogan yang lucu mengenai pola hidup kita, pola hidup terutama pola makan yang mungkin terdengar lucu, tapi bisa jadi kita semua menjalaninya, atau mungkin seenggaknya saya yang menerapkannya secara sadar maupun nggak sadar gitu.
Contohnya aja di food blogger, kalau Bapak Ibu ada yang nonton food blogger Nenek Carlos ya, di bajunya tuh tertulis saya tidak butuh motivasi, saya butuh nasi gitu. Ya, lucu, tapi bisa jadi itu merupakan simbol dari kehidupan kita yang tidak sehat gitu ya. Jadi momen puasa Ramadan ini merupakan kesempatan terbaik yang Allah berikan kepada kita sehingga gaya hidup jasmani maupun rohani kita akan menjadi kembali baik. Sangat bersyukur kita sebagai muslimin Ramadan ini diwajibkan oleh Allah. Dan semoga dengan adanya seminar parenting ini dengan tema puasa Ramadan dalam perspektif Islam dan sains, semua akan tersadar dan kita kembali menjadi lebih baik lagi. Semoga nanti dari kita dapat memanfaatkan kesempatan audiensi dengan Pak Dokter, dan semoga nanti Pak Dokter Andi dapat memberikan jawabannya kepada kita semua dengan tuntas. Sebagai penutup, marilah kita berdoa untuk diri kita, saudara kita, handai tolan, dan teman-teman kita semua. Bila semua dari mereka ada yang terkena penyakit, musibah, kesusahan, ataupun ujian dari Allah SWT yang lain, semoga Allah memberikan kekuatan, kemudahan, dan ampunannya kepada kita semua, dan secepat selesai permasalahannya. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gamal atas. Baik Ayah dan Bunda, saatnya kita untuk sama-sama saksikan seminar parenting, Quranic Parenting Puasa Ramadan dalam perspektif sains dan Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Pratama Dharma. Kepada Bapak Dokter, dipersilakan. Akan dipandu oleh Bunda Lianini Romadiah SPDI. Kepada Bunda Lia, dipersilakan. Terima kasih MC kondang kita, Bu Fitri dan juga Mama Ahza atas waktunya. Apa kabar Ayah Bunda semuanya? Hari ini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Lia akan memandu jalannya diskusi kita kali ini bersama Pak Dr. Andi Pratama Dharma yang sudah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dokter sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi materi parenting kita ya Pak. Dan alhamdulillah, tidak lupa kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena selalu melimpahkan karunia-Nya yang begitu besar kepada kita setiap hari. Dan juga tidak lupa juga kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan pertolongannya di yaumil akhir. Amin. Baik, siapakah Dokter Andi ini? Nah, Dr. Andi Pratama Dharma adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam, lulus dari IPD FK Unpad tahun 2007. Sejak 2017 hingga sekarang, beliau telah menjadi referensi dan narasumber pelatihan serta workshop air kesehatan untuk berbagai komunitas seperti komunitas Kangen Water, komunitas air hidrogen for Indonesia atau KAFI, dan masih banyak lagi. Saat ini, beliau juga masih menjadi scientific advisor dan konsultan berbagai perusahaan tumbler hidrogen serta mesin water ionizer di Indonesia. Masya Allah, super sekali ya Pak Dokter ya. Kemudian di pertengahan 2019, Dr. Andi mulai mempelajari berbagai manfaat kesehatan puasa intermittent dan memberikan berbagai seminar serta kursus intensif kepada masyarakat awam maupun para tenaga kesehatan, baik offline maupun online. Nah, beberapa prestasi akademisnya antara lain lulus cum laude dari S1 FK Unpad. Masya Allah, super sekali nih Pak Dokter nih. Kemudian beliau juga menjadi mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Pajajaran dan tingkat nasional. Dan juga juara lomba karya tulis ilmiah tingkat FK Unpad dan nasional. Subhanallah.
Dan Dr. Andi ini juga merupakan founder dan CEO dari YouTube channel Ruang Dokter, yang merupakan media edukasi kesehatan masyarakat oleh dokter-dokter spesialis dan referensi puasa intermittent dan air kesehatan pertama di Indonesia. Subhanallah. Dan saat ini beliau berpraktek di Rumah Sakit Lira Medica dan di klinik khusus penyakit dalam Interna Medica di Kota Karawang. Baik, bagaimana Pak Dokter, sudah siap untuk menyampaikan materi kita? Ya, insya Allah. Insya Allah siap. Baik, tempat dan waktu kami persilahkan. The time is yours. Mari kita simak materi dari Pak Dokter Andi Pratama. Silahkan Pak Dokter. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih sekali sudah diundang untuk berbagi dan berdiskusi tentang materi kali ini, tentang Quranic parenting. Sebenarnya kalau parentingnya saya nggak terlalu paham ya, nanti mungkin bisa mengambil pelajaran dari cara bagaimana puasa ini dipresentasikan dalam Quran, dalam hadis, tentang dan manfaat-manfaat kesehatannya bagi nanti parenting untuk orang tua anaknya masing-masing. Sana saya sebenarnya bukan tidak spesialisasi di sana. Nah, dalam hal hubungannya kesehatan ini, hari ini kan kita akan bahas tentang puasa dalam aspek kesehatan. Dari puasa dilihat dari sains dan dari sudut pandang Quran dan Sunnah gitu. Nah, slide. Jadi judul kali ini adalah aspek kesehatan puasa Ramadan dalam perspektif sains dan Islam. Ya, ini sebenarnya materi kali ini Bapak yang bermaksud untuk nurunin berat badan dengan cara yang mudah, karena banyak sekali yang susah nurunin berat badan, kemudian juga yang lebih susah itu mempertahankan berat badan yang ideal. Ya, jadi ini akan dilihat bagaimana cara menjaga kesehatan, terutama menjaga berat badan dan mempertahankan berat badan ideal ini dari sudut pandang Quran dan Sunnah. Kemudian tapi dibahas juga aspek-aspek hubungannya dengan penelitian di dunia kedokteran. Ya, ini tadi sudah dijelaskan. Jadi semua orang tuh ingin sehat. Tadi Pak Kepala Sekolah Pak Gamal ya mengutip ayat ini kan, sesungguhnya jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Nah, dari banyak sekali nikmat yang kita tidak bisa hitung ini, ternyata ada dua nikmat yang sama Rasul itu diangkat merupakan nikmat terbesar. Karena tidak ada, dikatakan yang pertama nikmat keimanan, yang kedua adalah nikmat kesehatan. Sesungguhnya manusia tidak diberi yang lebih baik di dunia daripada keyakinan dan kesehatan. Maka mohonlah keduanya kepada Allah. Ini ada beberapa hadis yang nadanya sama. Jadi artinya dari berbagai nikmat yang banyak sekali itu, cuma dua nikmat yang dianggap paling utama. Yang pertama nikmat keimanan, dan yang kedua adalah nikmat kesehatan. Jadi yang kali kita akan bahas kali ini tuh bagaimana kita tetap bisa hidup sehat, salah satunya hubungan dengan puasanya ini. Jadi salah satu kunci kesehatan adalah semua sepakat bahwa dokter-dokter, semua ahli kesehatan tuh bahwa kunci kesehatan itu adalah dari makanan yang kita makan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, di kedokteran ada istilahnya you are what you eat, kamu adalah apa yang kamu makan. Sedangkan di hadis Rasul juga ada, dari hadis riwayat Muslim, sumber dari penyakit adalah perut, perut adalah gudang penyakit. Jadi dikatakan perut itu merupakan gudang dari banyak sekali penyakit, sumber dari macam-macam penyakit, salah satunya dari apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Ya, dalam hubungan dengan apa yang kita makan ini ada 4 faktor yang penting ya berhubungan dengan makanan. Yang pertama, apa sih yang kita makan? Kemudian kedua, berapa banyak yang kita makan? Yang ketiga, bagaimana kita makan dan kapan kita makan? Ya, nah dalam hubungannya dengan dunia kedokteran, ya dalam hubungan dengan dunia kedokteran. Ini ada yang dinamakan, kita udah pada familiar, udah pada kenal yang namanya diet, program diet. Jadi semua orang tuh kalau pengen sehat harus menjalankan program diet, katanya kan gitu ya. Baik untuk darah tinggi, untuk gula, kolesterol, asam urat, untuk kelebihan berat badan. Semua tuh nanti dokter tuh selain meresepkan obat,
dan menyuruh olahraga, tapi juga Bapak Ibu harus diet gitu. Biasanya kan gitu. Nah, diet itu sebenarnya di dunia kedokteran itu mengatur dari 4 hal tadi itu, terutama pada apa yang kita makan dan berapa banyak makan. Ya, itu kan kalau program diet itu misalnya kita kenal misalnya ini makanan-makanan yang harus dihindari, ada makanan yang nggak boleh, makanan yang harus diperbanyak konsumsinya, atau makanan yang tidak boleh dikonsumsi karena bisa menimbulkan bahaya buat kesehatan. Itu kan apa yang kita makan. Nah, itu program diet kan ke arah sana. Selain apa yang kita makan juga berapa banyak yang kita makan. Ada takarannya, jangan berlebihan. Misalnya kalau makan nasi harus segini, makan karbohidrat segini, makan protein segini misalnya. Kemudian juga setelah kita ada konsep karbohidrat, lemak, protein tuh kalau bisa komposisi makanan itu harus seimbang, proteinnya berapa persen, karbohidratnya berapa persen dan sebagainya gitu kan. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi tuh sampai menghitung kalorinya. Misalnya kalau berat badannya misalnya 70 kilo, berarti kalorinya per hari harus sekitar maksimal 1.800 sampai 2.000. Nanti dihitung tiap makanannya, bahkan ada yang ditimbang gitu ya, pakai aplikasi khusus gitu. Nah, ini tuh program diet ini memang banyak sekali manfaatnya buat kesehatan, tapi permasalahannya itu tuh sangat sulit untuk dijalankan. Jangankan untuk pasien, untuk dokternya aja tuh pusing. Makanya kita sering ngelihat dokter-dokter juga berat badannya kelebihan, bermasalah dengan kolesterol, dengan gula, dengan tensi, padahal dokter kan. Jadi dia sendiri jangankan menyuruh ke pasiennya untuk program diet, untuk dirinya sendiri tuh program diet itu susah dijalankan karena banyak sekali pantangannya, banyak sekali yang harus dihindari, berapa banyak yang harus dihitung makanannya gitu. Sedangkan kunci kesehatan itu dalam hubungannya dengan makanan itu tuh harus prinsipnya tuh ada 4. Yang pertama itu harus mudah dan sederhana. Jadi nggak bisa ada pola hidup sehat termasuk pola makan yang sulit, yang hanya bisa orang S1, S2, S3, sedangkan yang nggak sekolah tuh nggak bisa menjalankan. Jadi dia tuh harus tahu dulu jenis karbohidrat, jenis-jenis lemak dan sebagainya. Itu tuh agak susah untuk dijalankan dalam jangka panjang. Jadi kalau kita pengen pola hidup sehat yang bisa lestari, kita tuh harus pola hidup sehat yang mudah dan sederhana. Yang kedua juga harus alami, harus sesuai fitrah. Nah, kadang-kadang manusia itu tidak suka dilarang-larang, tidak suka dibatasi. Jadi itu tuh yang menyebabkan banyak program diet itu gagal, salah satunya karena sulit, karena tidak sesuai dengan fitrahnya, banyak yang dilarangnya. Dan selain itu juga ada beberapa program kesehatan, program diet atau suplemen dan sebagainya yang harganya tuh mahal, sulit dijangkau. Jadi hanya untuk orang-orang menengah ke atas aja gitu. Nah, dan yang terakhir, manfaatnya juga tidak langsung dirasakan. Karena kalau pengen punya pola hidup sehat yang bisa dilaksanakan jangka panjang, itu tuh harus bermanfaat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi harus mulai dirasakan manfaatnya selain aman dan mudah, serta selain aman juga harus banyak manfaatnya. Nah, kalau 4 syarat tadi dipenuhi, baru si pola hidup sehat tadi, termasuk diet sehat tadi, pola makan yang sehat tadi itu bisa dijalankan dalam jangka panjang, bahkan seumur hidup. Kan kita pengennya sehat tuh nggak cuma sekarang, tapi sampai seumur hidup gitu. Nah, masalahnya kalau kita makannya salah dan berlebihan gitu ya, artinya tidak mengikuti program diet itu gagal diet istilahnya, maka yang jadi masalah itu kan akan jadi obesitas, akan badannya ya. Nah, obesitas ini merupakan masalah yang sangat serius sebenarnya di dunia kedokteran, karena pertama ini tuh makin lama tambah umur itu kemungkinan jadi obes itu makin besar. Ini ada data di negara maju aja, misalnya di Amerika, tambah umur itu yang berat badannya kelebihan tuh makin lama makin meningkat, bukannya menurun. Makanya banyak sekali kalau pasien-pasien saya itu berobat, dulu waktu muda sih nggak segede gini dok. Dulu sih waktu sebelum ngelahirin sih berat badannya bagus, sekarang aja jadi melar kayak gini gitu. Nah, jadi memang agak susah menjalankan program diet itu, buktinya agak makin lama makin tambah umur orang tuh cenderung makin lama makin banyak yang gemuk gitu ya. Makanya sekarang obesitas ini jadi epidemi global dan merupakan salah satu masalah yang sangat serius. Kenapa? Karena banyak orang yang menganggap obesitas itu bukan jadi masalah. Beda sama misalnya kalau orang kena gula, orang kena darah tinggi, pasti langsung pengen cepet berobat, pengen cepet tensi dan gulanya normal. Tapi kalau orang kelebihan berat badan tuh kadang-kadang menganggap, wah ini kan rezeki dari Allah. Ini tanda-tandanya hidupnya sudah makmur dan sudah berkecukupan. Jadi banyak orang yang tidak menganggap bahwa kelebihan berat badan itu adalah satu masalah gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih pedoman makan dan minum dalam Islam dalam hubungannya dengan pola hidup sehat?
ya. Jadi dan sebelum masuk ke sana harus dipastikan dulu apakah pola hidup sehat yang Islami ini tuh, pola makan yang Islami ini itu tuh bisa mencegah kita dari kegemukan atau enggak, kan gitu. Maksudnya dalam hubungannya dengan kegemukan tuh pola hidup yang Islami ini tuh gimana ya. Sebenarnya dalam Islam itu sebenarnya mungkin satu-satunya agama yang istilahnya tuh menganggap kegemukan itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik gitu ya. Misalnya hadis ini, generasi terbaik adalah generasi di zamanku, kemudian masa setelahnya kata Rasulullah SAW, kemudian akan masa yang akan datang tuh ada kaum yang suka berkhianat dan tidak bisa dipercaya, yang tidak bisa dipercaya, mereka sebelum dimintai kesaksiannya, bernazar tapi tidak melaksanakannya, dan nampak pada mereka kegemukan. Jadi kegemukan itu dihubungkan dengan sifat-sifat yang generasi yang istilahnya tidak bisa dipercaya gitu. Kemudian hadis yang lain juga, sebaik-baik umatku adalah masyarakat yang aku diutus di tengah mereka para sahabat. Kemudian generasi setelahnya, kemudian datang kaum yang suka menggemukkan badan, mereka bersaksi sebelum dimintai bersaksi. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam Islam itu sebenarnya kegemukan itu bukan sesuatu yang terpuji. Bahkan sampai Umar bin Khattab pernah bertemu seseorang di jalan, bertanya kepadanya, kenapa perutmu besar seperti ini? Tanya Umar. Kemudian jawabannya, ini karunia dari Allah, kata orang tersebut. Ini bukan berkah tapi azab dari Allah, seru Umar. Kemudian Umar memanggil orang-orang, wahai manusia, hindari perut yang besar karena membuat kalian malas menunaikan sholat, merusak organ tubuh dan menimbulkan banyak penyakit. Ya, makanlah kalian secukupnya agar semangat menunaikan sholat, terhindar dari sifat boros dan lebih giat beribadah kepada Allah. Jadi salah satu sahabat yang paling utama aja menganggap bahwa kegemukan ini tuh merupakan hal yang sangat tidak terpuji, yang buruk dan bisa menyebabkan banyak sekali penyakit. Nah, ternyata apa yang dikatakan Umar radhiyallahu anhu ini sangat sesuai dengan fakta dari dunia kedokteran saat ini. Ternyata obesitas ini merupakan penyakit yang menyebabkan banyak sekali komplikasi, dari mulai stroke, kebutaan, ya katarak, kemudian penyakit jantung, penyakit kanker. Jadi bahkan dikatakan kegemukan itu merupakan faktor risiko kanker kedua setelah rokok. Kemudian juga ada yang pasti sendi, ya rematik sendi itu pasti karena kelebihan berat badan, gangguan di liver, kemudian penyakit paru dan berbagai penyakit yang lain itu sangat berhubungan dengan berat badan yang berlebihan. Dan kalau kita bisa menurunkan berat badan itu banyak sekali risiko-risiko penyakit bisa turun. Misalnya kalau kita bisa menormalkan berat badan kita, risiko diabetes turun sampai 50%, risiko stroke, risiko kanker, risiko penyakit ginjal dan sebagainya. Nah, jadi artinya dalam Islam sendiri kegemukan itu bukan sesuatu yang terpuji. Artinya pedoman makan dan minum dalam Islam itu kalau kita jalankan sebagai satu agama yang komprehensif, si panduan ini tuh akan bisa menghindarkan kita dari kegemukan gitu. Karena panduan ini tuh sangat, artinya kalau sesuatu tuh dianggap tidak terpuji, maka panduannya tuh harus bisa mencegah seseorang dari hal tersebut gitu. Jadi kalau misalnya dalam Islam kegemukan itu tidak terpuji, makanya kalau kita menjalankan panduan makan dan minum dalam Islam secara betul, secara disiplin, harusnya sih kita bisa terhindar dari kegemukan tadi, ya. Jadi dalam aturan diet dalam Islam itu sebenarnya sangat sederhana, ya. Ini yang salah satu kriteria pertama itu kan harus simple, harus sederhana, gitu kan. Jadi yang pertama itu tentang apa yang kita makan. Jadi Islam sendiri itu tidak mengatur terlalu banyak apa yang kita makan. Misalnya ini nggak boleh, itu nggak boleh, atau misalnya makanan jenis ini, karbohidrat yang ini, atau lemak jenis ini. Tapi hanya bahwa dalam Islam itu aturan apa yang kita makan itu cukup dari aturan halal dan haram. Jadi misalnya di hadis riwayat At-Tabrani, setiap tubuh yang tumbuh dari yang haram, maka api neraka lebih utama baginya. Jadi aturannya sederhana sekali. Apa yang kita makan, pokoknya apapun yang kita makan harus halal gitu, ya. Jadi pastikan makanan yang kita makan itu halal. Itu aturan yang sangat sederhana, aturan pertama, aturan nomor 1, ya. Nah, jadi dalam Islam sendiri itu tidak dikenal misalnya makanan yang buruk, makanan yang jelek gitu ya. Misalnya ini ada yang bilang, banyak yang bilang kan beras merah itu bagus buat kesehatan gitu. Sementara kalau ini jeroan, kalau misalnya otak atau usus itu tuh jelek buat kesehatan. Nah, dalam Islam itu kalau dua-duanya halal berarti itu nggak masalah dimakan tuh sebenarnya, ya. Makanya di surat Al-A'raf ayat 157
dan wa yuhillu lahumul thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'its, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jadi Rasul itu diutus, kata Allah tuh, untuk umatnya itu salah satunya tuh menghalalkan bagi mereka segala yang baik. Jadi artinya segala yang baik bagi umat Islam itu sudah dihalalkan dan segala yang buruk itu sudah diharamkan di surat Al-A'raf ayat 157. Artinya apa? Artinya semua yang halal itu sebenarnya jadi yang dalam Islam juga kan halal dan haram tuh banyakan yang halalnya, yang haram tuh cuma sedikit lah. Cuman ini makanan tertentu yang nggak boleh itu ini, sedangkan sisanya tuh halal. Jadi banyak sekali yang bisa dimakan dan cuma sedikit yang nggak bisa dimakan atau diminum, ya. Jadi dari ayat tadi itu sebenarnya kalau semua yang halal itu sebenarnya baik atau menyehatkan bagi tubuh, dan semua yang haram itu pasti buruk dan tidak menyehatkan bagi tubuh gitu, ya. Jadi ini orang Islam itu sebenarnya enak sekali karena dia dapat bocoran dari Allah bahwa ini haram, mau sedikit atau banyak tetap aja jelek. Misalnya kalau di kedokteran ini ada, misalnya di dunia kedokteran itu salah satu yang dipegang utama oleh para dokter, para peneliti adalah jurnal. Ini di salah satu jurnal itu ada tentang manfaat dan risiko konsumsi alkohol untuk penyakit jantung. Kesimpulannya adalah bahwa kalau kita minum alkohol sedikit aja, sebenarnya setiap hari cuma sedikit, nggak banyak-banyak, nggak sampai mabuk gitu ya, nggak sampai kebanyakan, sebenarnya bagus dan aman dan bermanfaat untuk penyakit jantung katanya. Ya, itu tuh di kedokteran tuh ada yang penelitian kayak gini. Tapi kita sebagai seorang muslim tuh tahu bahwa kata Allah kalau haram, kalau alkohol itu haram, khamr itu haram, walaupun cuma sedikit juga pasti lebih banyak jeleknya daripada bagusnya. Ya, jadi segala yang baik itu menyehatkan. Ya, tapi ini berlakunya bukan untuk orang sakit ya. Jadi kalau orang sakit misalnya makanannya halal, kayak makanan pedas kan makanannya halal, tapi kalau orangnya punya sakit mah ya jangan makan pedas karena dia punya penyakit tertentu, atau bahkan sakit ginjal aja, misalnya sakit ginjal tuh air aja tuh harus dibatasi karena kalau terlalu banyak malah bisa memberatkan fungsi ginjalnya. Jadi intinya dari ayat tadi tuh Al-A'raf tadi tuh bahwa segala sesuatu yang baik itu telah dihalalkan oleh Allah dan segala sesuatu yang buruk itu telah diharamkan. Jadi untuk orang sehat itu cukup orang Islam itu pastikan makanannya halal dan jangan sampai makan makanan yang haram walaupun sedikit. Walaupun penelitian mengatakan bahwa itu bermanfaat, pokoknya kalau dikatakan haram kita hindari benar-benar total gitu ya. Nah, nanti mungkin ada yang Bapak Ibu yang bertanya, tapi kan nggak semua yang halal itu toyib gitu. Jadi kan ada halal dan toyib. Jadi halal itu harus toyib. Sebenarnya ini konsep yang sebenarnya kurang pas karena kalau kita lihat di Quran misalnya surat Al-Baqarah ayat 168 dikatakan hai manusia makanlah yang halal lagi toyib. Jadi sesuai dengan ayat yang tadi bahwa setelah semua yang baik itu telah dihalalkan bagimu, artinya semua yang halal itu pasti toyib. Jadi makanya kata-katanya halal lagi toyib. Jadi semua makanan yang dihalalkan itu pasti toyib. Atau misalnya di surat Al-Maidah yas'alunaka madza uhilla lahum uhilla lakumut thayyibat. Mereka bertanya kepadamu makanan mana yang halal, katakanlah dihalalkan bagimu makanan yang thayyibat. Jadi berulang kali dalam Quran tadi dikatakan bahwa semua makanan yang baik itu, yang thayyibat itu telah dihalalkan bagimu sampai akhir zaman. Karena si ajaran Islam ini kan sampai akhir zaman yang sudah sempurna. Dan ada hadis misalnya, tidaklah tertinggal sesuatu yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka, melainkan telah dijelaskan semuanya kepada kalian. Artinya segala sesuatu yang baik itu telah dihalalkan, segala sesuatu yang buruk itu telah diharamkan. Ya, jadi sebenarnya kalau dari sudut pandang yang tadi itu tuh kurang pas kalau kita tuh bilang ini makanannya jelek, jeroan misalnya, atau usus atau otak atau duren atau apa tuh gak bagus buat kesehatan, karena tadi kan ayatnya udah jelas menghalalkan bagi mereka segala yang baik. Jadi kalau misalnya si jeroan ini halal, kalau duren ini halal, kalau otak ini halal, kalau usus ini halal, pastinya baik gitu, dan semua yang haram itu pasti buruk. Kemudian dihalalkan bagimu makanan yang thayyibat itu menunjukkan bahwa segala makanan yang halal itu pasti thayyibat, segala makanan yang thayyibat itu pasti halal ya. Nah, yang pasti syaratnya itu adalah nomor 2. Jadi kita masuk ke prinsip pertama tadi harus halal ya, yang halal itu semuanya baik tapi jangan berlebih-lebihan. Wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ini surat Al-A'raf juga ayat 31 ya. Jadi prinsip yang kedua adalah
berapa banyak yang kita makan, aturan dalam Islam itu cuma menyebutkan jangan berlebih-lebihan. Nah, sementara bagaimana jangan berlebih-lebihannya di Quran tidak dijelaskan panjang lebar. Di dalam hadis itu ada petunjuk-petunjuk bagaimana agar kita makannya tidak berlebihan. Misalnya hadis yang terkenal nih diuraikan Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan Nasai, tidaklah anak Adam memenuhi kantung yang lebih buruk dari perut, cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Jika harus melebihinya, hendaklah sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk bernafas. Itu salah satu petunjuk dari Rasul bagaimana agar makan kita tidak berlebihan. Jadi ada nafas sedikit untuk ada sepertiga ruangan di lambung itu disisakan untuk bernafas, artinya tidak terlalu kenyang. Tapi ada yang menarik di sini adalah yang sering tidak dibahas oleh dari hadis ini tuh sebenarnya kata-kata ini sepertiga untuk minumannya. Nah, ini yang sering tidak dibahas karena sebenarnya Rasul itu mengajarkan pada saat kita makan tuh sepertiga isi perut kita itu diisi sama minuman. Artinya makan itu sebenarnya cuma sepertiga, minumnya sepertiga, udaranya sepertiga. Dan ini tuh banyak sekali minumnya tuh sebenarnya. Artinya kalau dalam kedokteran itu isi lambung itu sekitar antara 900 sampai 1500 cc volume lambungnya. Kalau sepertiga isi minuman itu berarti kalau tiap kali kita makan tuh minimal harus antara 300 sampai 500 cc minumnya. Padahal kita biasanya kan kebanyakan orang tuh cuman minum paling setengah gelas, 1 gelas cuman 200 cc misalnya. Tapi Rasul tuh mengajarkan agar kita tuh banyak minum ya pada saat makan itu. Jadi sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga lagi untuk nafasnya ya. Nah, ini tuh dan ini tuh penting, banyak minum itu sangat penting untuk mencegah dari kelebihan makan karena kadang-kadang dari kedokteran sendiri, di ilmu kedokteran tuh kalau kita minumnya kurang maka tubuh tuh akan selalu merasa haus dan kadang-kadang karena pusat lapar dan pusat haus itu di hipotalamus namanya, di daerah otak yang namanya nukleus ventromedial namanya, itu tuh pusat lapar dan haus itu sering ketuker antara orang yang merasa haus, seringnya malah diterjemahkan jadi merasa lapar. Jadi orang yang kurang minum itu jadi merasa haus terus, merasa lapar terus, akhirnya jadi berlebihan makannya. Padahal sebenarnya kurang minum. Jadi Rasul itu pesan Rasul agar kita banyak minum itu salah satunya mencegah kita dari makan berlebihan. Kemudian yang ketiga, yang pertama tuh tadi makannya tidak berlebihan dengan ada sisa udaranya, kemudian banyak minum. Yang ketiga itu ada hadis bahwa Rasul itu mengunyah makanannya tuh lama, cukup lama 30 sampai 50 kali sampai lunak, sampai mudah dicerna gitu ya. Jadi nanti banyak sekali manfaat dari makan dikunyah ini untuk kesehatan, itu dari sainsnya sendiri, tapi pesan Rasul ini tuh salah satunya untuk mencegah kita dari makan berlebihan ya. Kemudian yang paling penting dari makan tidak berlebihan itu adalah prinsip yang ini sebenarnya, hendaklah anak Adam tidak memenuhi perutnya, cukuplah baginya sejumlah makanan yang dapat menegakkan tulang sulbinya. Tidak memenuhi perutnya itu tuh yang paling sederhana, yang paling gampang dipraktekkan itu adalah kami adalah kaum yang hanya makan bila lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Sebenarnya ini sering disangka hadis padahal bukan ya. Sebenarnya ini adalah ucapan yang dari seorang tabib muslim di zaman kerajaan Persia yang ditanya oleh raja Persia bagaimana saya bisa hidup panjang umur. Nah, dikatakan bahwa Anda tidak makan kecuali saat lapar dan angkatlah tangan Anda sebelum Anda merasa kenyang. Dari ya kata-kata ini tuh dari sini tuh yang ini makan hanya bila lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Ini yang sangat masalah itu yang bikin jadi kegemukan tuh ini sebenarnya. Jadi kita tuh sering makan ketika kita tidak lapar dan sering masih makan ketika kita sudah kenyang. Ini yang menyebabkan kalau dalam jangka waktu yang panjang terus-menerus menyebabkan berbagai masalah kesehatan, dari mulai kelebihan berat badan, dari mulai gula, darah tinggi dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi panduannya itu sederhana. Banyak minum ya, kemudian makan perlahan, kemudian makan hanya ketika lapar, berhenti ketika kenyang ya. Kemudian dan satu lagi nanti ada yang banyak olahraga. Banyak berolahraga juga mencegah seseorang dari kelebihan makan terlalu berlebihan. Nah, jadi prinsip yang pertama dari makan dan minum dalam Islam, pertama harus halal, yang kedua tidak berlebih-lebihan, dan yang ketiga itu cuma ada 3 sebenarnya prinsipnya. Yang ketiga itu adalah mengatur kapan kita makan dengan berpuasa. Nah, jadi materi kita kali ini tuh
adalah salah satu prinsip dasar dari makan dan minum dalam Islam. Yang ketiganya adalah kita tuh dianjurkan untuk sering-sering berpuasa. Jadi dalam Islam tuh ada puasa yang diwajibkan dan ada puasa yang disunahkan gitu ya. Nah puasa ini tuh ternyata sejak 2013 itu jadi sangat populer ya, sejak ada buku bestseller tentang puasa dibuat oleh non Muslim malah ya di Inggris itu. Bukunya The Fast Diet, kemudian banyak lagi buku-buku lain tentang metabolisme. Kalau di kedokteran itu apa di dunia di bahasa Inggrisnya puasa itu fasting namanya. Jadi intermittent fasting itu jadi makin populer, makin lama makin populer, makin mendapat tempat di masyarakat, kelihatan banyak sekali manfaatnya, testimoninya banyak, penelitiannya juga banyak. Jadi kalau kita cari, bahkan kalau kita cari di Google 10 diet paling populer tahun 2019, itu tuh ternyata nomor satunya itu adalah puasa. Jadi puasa itu di seluruh dunia, di mesin pencari Google itu paling dicari diet yang paling populer di seluruh dunia saat ini itu adalah intermittent fasting atau puasa intermittent ya. Ini artikelnya bahwa intermittent fasting nomor satu, tren diet nomor satu ya. Nah ini antara puasa dengan program diet ini tuh bisa dibilang kayak kutub utara sama kutub selatan gitu ya. Jadi dalam Islam itu sebenarnya tidak diatur makanan ini nggak boleh, itu nggak boleh, asal halal aja silakan ya, asal jangan berlebihan dan rajin-rajin puasa. Karena puasa dan diet itu tuh kayak kutub utara sama kutub selatan memang. Kalau diet itu kan mengatur apa yang kita makan dan berapa banyak yang kita makan. Sedangkan puasa kan nggak mengatur apa yang kita makan. Kita boleh makan apa aja pada saat sahur, boleh makan apa aja pada saat buka, dan berapa banyaknya asal jangan berlebihan. Ya, jadi puasa itu mengatur. Jadi 3 prinsip tadi itu makan makanan yang halal, tidak berlebihan, dan rajin berpuasa itu tuh mengatur bagaimana kita makan dan kapan kita makan. Ya, apa yang kita makannya cukup asal pastikan halal aja. Ya, karena ternyata dari penelitian itu bagaimana kita makan itu lebih penting dari apa yang kita makan, dan kapan kita makan juga ternyata lebih penting dari apa yang kita makan. Dulu tuh dunia kedokteran itu para dokter sampai sekarang juga masih menganggap yang paling penting itu apa yang kita makan sama berapa banyak. Ternyata kapan dan bagaimana kita makan itu jauh lebih penting dibanding apa dan berapa banyak yang kita makan. Dan ini dibuktikan oleh penelitian di dunia kedokteran ya, bahwa puasa intermittent ini tuh jadi disebut intermittent fasting itu adalah jadi ada dalam satu hari ada waktu makan dan waktu nggak makan. Itu sebenarnya kan mirip sama puasa sunnah sebenarnya. Jadi puasa sunnah juga termasuk intermittent fasting. Cuman kalau puasa sunnah itu masuknya bukan water fasting tapi dry fasting. Jadi yang populer di barat itu tuh water fasting. Jadi nggak makan tapi boleh minum. Sementara kalau yang dry fasting itu namanya kayak puasa sunnah itu namanya dry fasting. Jadi kita nggak makan dan nggak minum. Jadi sebenarnya puasa sunnah yang kita biasa jalankan atau puasa Ramadan, puasa wajib yang kita jalankan itu termasuk intermittent fasting, cuman intermittent dry fasting ya. Nah, manfaatnya apa sih? Nah, ini dalam hubungannya dengan materi kali ini yang tadi saya janjikan di awal, hubungannya tuh sebenarnya manfaat puasa itu sangat banyak. Yang akan dibahas sedikit tuh tentang pada gula darah, pencegahan diabetes, pengobatan diabetes, dan pada kelebihan berat badan. Nah, pada diabetes itu sebenarnya manfaat puasa itu berhubungan dengan fase-fase yang terjadi pada saat kita berpuasa. Kalau misalnya Bapak Ibu semua insya Allah hari ini sedang berpuasa dan kita sahur tadi jam 4 ya, misalnya anggaplah jam 4 pagi kita udah selesai sahurnya, kemudian kita nggak makan lagi, itu tuh fase pertama ketika kita sedang berpuasa itu ada fase 1 itu disebutnya fat state, itu antara 4 sampai 5 jam. Jadi makanan itu diubah jadi gula di liver ya. Itu tuh makanan yang masuk dirubah jadi gula di liver, kemudian juga itu untuk jadi energi. Kemudian nanti udah lewat sekarang misalnya jam 4 berarti jam 8 tuh udah selesai jam 8. Nah, jam 8 sekarang sampai nanti terus kita tuh mulai menggunakan cadangan glikogen tadi yang disimpan di liver tadi dari makanan untuk aktivitas kita sehari-hari kayak kita Zoom, kita jalan ngobrol, kita jalan-jalan dan sebagainya itu menggunakan cadangan gulanya dulu ya. Nah, efek puasa tuh pada hormon insulin. Hormon insulin itu hormon yang mengatur gula darah. Jadi pada saat kita makan tuh insulin keluar ya. Kemudian anggaplah kita tuh makan jam 4 pagi ya. Ini maaf belum diganti. Kita makan jam 4 pagi tuh insulin keluarnya jam 4 pagi. Kemudian nanti baru keluar lagi si insulin itu jam 6 sore ketika kita buka puasa. Jadi artinya si insulin itu organ yang menghasilkan insulin yaitu pankreas itu beristirahat selama minimal sekitar 14 jam. Sama sekali dia itu tidak memproduksi insulin.
Efeknya apa? Efeknya itu sel menjadi lebih sensitif sama insulin. Jadi sel-sel di seluruh tubuh kita tuh jadi lebih sensitif sama insulin dan otomatis gula darahnya akan membaik ya. Nah, jadi makanya si puasa ini tuh sangat bagus untuk pasien-pasien diabetes sebetulnya. Pasien diabetes atau pasien yang punya bakat gula. Biasanya orang tuanya punya gula, kakaknya, adiknya punya sakit gula, dianya belum, tapi kalau punya keluarga sakit gula itu dia punya bakat kecenderungan untuk sakit gula. Jadi kalau dia rajin berpuasa sebenarnya risiko jadi diabetesnya jadi berkurang. Juga banyak sekali pasien-pasien kita di klinik khusus penyakit dalam tuh yang bisa lepas obat, nggak minum obat sama sekali, diabetesnya tuh terkontrol gulanya, HbA1c-nya hanya dengan program puasa ini ya. Jadi ini banyak sekali puasa manfaatnya untuk penderita diabetes. Nah, kemudian dalam hubungannya dengan kegemukan, diabetes itu sangat erat karena si insulin tadi itu bukan cuma sekedar mendorong tubuh memakai glukosa, tapi juga mendorong tubuh untuk menimbun lemak. Nah, fase ketiga ini tuh akan dimulai kalau Bapak Ibu mulai sekitar jam 2-an. Jadi 10 jam sekitar fase ketiga maksudnya. Fase ketiga ini Bapak Ibu tuh baru mulai akan masuk fase ketiga tuh sekitar jam 2 siang. Jadi kalau jam 4 sahur, jam 2 siang itu gulanya tuh udah habis. Berapapun banyaknya kita makan pada saat sahur, jam 2 siang itu si gulanya tuh sudah menipis sekali di liver tuh. Nah, karena tidak ada energi untuk beraktivitas dari gula, maka tubuh tuh mulai menggunakan energi cadangan. Jadi cadangan energi di tubuh kita tuh adalah lemak. Jadi kalau kita berpuasa itu jam 2 sore, jam 2 siang, sampai jam 6 itu kita tuh mulai membakar lemak. Jadi kalau kita olahraga apalagi menjelang berbuka itu tuh sangat membakar lemak ya, sangat membakar lemak. Dan apabila kita jalanin selama 1 bulan terus tiap hari, berarti minimal 4 jam sehari itu kita membakar lemak terus dari jam 2 siang sampai jam 6 sore. Karena nggak ada makanan, nggak ada minuman yang masuk ya. Efeknya apa? Kalau makanan masuk, insulinnya rendah. Insulin itu fungsinya kan menghambat pembakaran lemak. Kalau nggak ada insulin, lemak tuh jadi dibakar. Akibatnya jadi kita tuh membakar lemak setiap hari minimal 4 jam. Si lemak itu disimpan di tubuh tuh dalam bentuk kolesterol dan trigliserid. Nanti kolesterol dan trigliseridnya turun, kemudian distribusi lemak tubuh membaik, perutnya jadi mengecil, lemak-lemak di tubuh yang berlebihan juga jadi berkurang. Dan kalau kita jalankan secara rutin, maka si berat badan tuh bisa turun secara bertahap gitu, ya. Nah, jadi artinya dengan puasa ini nanti kolesterolnya turun, trigliseridnya turun, kemudian lingkar perutnya juga akan membaik, kemudian juga nanti pelan-pelan kalau dilaksanakan secara rutin nanti akan bisa menurunkan berat badan ya. Makanya ini ada artikel-artikel juga dalam bahasa Indonesia udah banyak metode diet puasa untuk menurunkan berat badan. Oke. Nah, juga menurunkan berat badan ini juga bisa membantu penderita diabetes atau penderita pradiabetes untuk mencegah diabetes. Jadi rutin puasa bisa menurunkan kolesterol gitu ya. Nah, manfaat pada diabetes, pada gula, pada kolesterol, trigliserid, pada berat badan ini tuh sangat banyak sekali manfaatnya kalau kita menjalankan. Jadi 3 manfaat ini aja udah sangat besar efeknya buat kesehatan kita. Gula darah, kolesterol, sama berat badan ini tuh 3 hal yang paling sulit untuk dikelola oleh kebanyakan orang pada usia-usia sekitar 30, 40, 50 tahun ke atas. Nah, tapi manfaat dari puasa tuh nggak terbatas pada gula darah, kolesterol, dan berat badan, tapi banyak sekali. Dari mulai dia memperbaiki saluran cerna, meningkatkan metabolisme, menghemat energi, meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki kerja otak, terus juga meregenerasi sel, memperbaiki keseimbangan hormon, dan juga membantu melawan infeksi misalnya. Jadi banyak perawat-perawat nanya, dok kalau misalnya perawat saya itu nanya, boleh nggak kita puasa lagi ngelola COVID kayak gini? Malah dengan puasa itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Nah, ini hadis yang tadi disebutkan tadi yang bahwa Rasulullah SAW bersabda sumber dari penyakit adalah perut, perut adalah gudang penyakit. Itu sebenarnya hadisnya belum beres. Hadisnya itu ditutup dengan dan berpuasa itu adalah obat. Jadi puasa adalah obat itu dia hubungkan dengan gudang penyakit ya. Perut adalah gudang penyakit dan puasa adalah obat. Jadi dari hadis ini tuh seorang ulama besar Ibnu Sina dalam buku terapi puasa karya Abdul Jawad Al-Sawi mengatakan bahwa Ibnu Sina tuh
ahli kedokteran di di dunia kedokteran Islam itu salah satu tokoh utamanya itu adalah Avicenna atau Ibnu Sina. Ini mengatakan bahwa puasa merupakan obat untuk segala penyakit. Ya, ini didukung oleh di dunia kedokteran ini sampai si puasa ini tuh masuk ke jurnal paling bergengsi di dunia kedokteran. Jadi di dunia kedokteran itu ada jurnal yang paling bergengsi nomor 1 sampai nomor 5 nih. Nomor 1-nya itu namanya New England Journal of Medicine. Si New England Journal of Medicine ini merupakan jurnal paling bergengsi, paling berpengaruh di dunia kedokteran, dan di Desember tahun 2019 akhir ya, Desember 2019 itu ada artikel tentang efek dari puasa pada kesehatan, pada memperlambat proses penuaan dan membantu melawan berbagai penyakit. Ini yang artinya yang sangat menariknya itu adalah bahwa di artikel ini tuh dikatakan bahwa semua tenaga medis harusnya diajarkan tentang puasa ini di bangku kuliahnya, masuk ke kurikulum kedokteran agar bisa menerapkan program puasa ini untuk semua pasien-pasiennya. Nah, kalau yang sekali lagi yang puasa yang kita jalankan saat ini itu termasuk intermittent fasting, tapi jenisnya adalah jenis dry fasting. Nah, dry fasting ini punya banyak kelebihan dibandingkan water fasting, artinya puasa yang masih boleh minum. Nah, ini puasa intermittent yang tipe dry fasting kayak puasa sunnah yang kita jalankan, puasa Ramadan yang kita jalankan ini adalah memiliki banyak sekali keunggulan dibandingkan puasa. Jadi puasa aja udah banyak sekali manfaatnya, ditambah lagi kalau kita jalankan tidak minum juga, itu tuh manfaatnya tuh jadi meningkat beberapa kali lipat ya. Jadi sekali lagi pedoman sederhana makan dan minum dalam Islam itu cuman pastikan makanannya halal ya, kemudian hindari makanan haram 100%, kemudian jangan berlebih-lebihan, dan yang ketiga rajin berpuasa. Itu 3 itu tuh sangat sederhana, simple, tapi merupakan aturan yang sangat baik, yang terbaik bahkan ya, dari aturan untuk pola hidup yang sederhana yang bisa dipertahankan jangka panjang. Karena di surat Al-Maidah ayat 3, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, termasuk juga aturan makan dan minum yang sangat sederhana tadi itu sampai akhir zaman tuh bila kita jalankan secara disiplin bisa membantu menjaga kesehatan kita ya, baik kesehatan mental, kesehatan fisik, kesehatan spiritual ya. Mungkin itu dulu yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan, mangga silakan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jazakallahu khair, Dr. Andi. Menarik sekali ya pemaparan Dr. Andi selama 40 menit tadi. Di sini saya mencetak beberapa poin penting nih, Dok, yang udah Dok sampaikan. Yang pertama, menjaga berat badan dengan puasa adalah satu hal yang sangat efektif. Dan yang kedua, kunci kesehatan adalah makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Yang keempat, program diet itu susah untuk dijalankan. Baiknya atur pola makan agar bisa dijalankan seumur hidup. Dan yang terakhir, prinsip pola makan yang baik adalah halal, tidak berlebih, dan atur kapan kita mau makan dengan berpuasa. Boleh dong ayah bunda semuanya kasih reaksi terbaik untuk Dr. Andi yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Kasih reaksinya dong. Terima kasih. Nah, selanjutnya mari kita simak sebuah video penggalangan dana yang akan diputar oleh host kita. Silakan Pak Mansur atau Pak Adi yang putar. Alhamdulillah, terima kasih adik sedekahnya, alhamdulillah. Kita mulai masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu nih, Q&A, tanya jawab. Tapi sebelumnya di sini saya cek di chat udah banyak sekali nih Pak Dokter nih yang udah masuk pertanyaannya. Tapi karena saya moderator di sini, boleh dong saya mengajukan yang pertanyaan yang pertama ya Dok ya. Jadi gini nih, Pak Dokter kan berpraktek di 2 tempat nih, di Rumah Sakit Lira Medica dan di Klinik Khusus Penyakit Dalam. Nah, pasti Pak Dokter nih aktivitasnya nih segudang nih, banyak banget gitu kan. Ini yang ada di benak saya, ini Pak Dokter ini tidurnya atau istirahatnya kapan gitu loh. Apalagi di bulan Ramadan begini. Kemudian cara jaga kesehatannya gimana agar selalu fit kondisinya gitu Pak Dokter? Oh iya.
Sebenarnya sih kalau sibuk sih enggak ya, malah saya bisa dibilang kalau dibanding dokter-dokter yang lain tuh relatif nyantai gitu. Saya paling sehari itu praktek cuman di 2 tempat, kan ada dokter lain tuh ada yang sampai 3 tempat di berbagai kota gitu kadang-kadang. Jadi sebenarnya nggak terlalu sibuk ya. Salah satunya juga agar tetap sehat itu pertama ya jangan terlalu ngoyo lah nyari rezeki gitu kan, pasti artinya ada yang sampai dari pagi sampai malam gitu. Saya sih cuman dari jam 9 sampai sekarang bulan Ramadan tuh cuman dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Setelah itu udah jadi bisa istirahat, bisa buka bareng sama keluarga gitu ya. Nah, itu salah satunya. Yang kedua juga ya jalankan tadi program puasa intermittent. Jadi salah satu manfaat yang besar dari puasa itu adalah untuk menjaga kesehatan dengan cara yang sangat mudah. Nah, salah satu yang bisa dijalankan tuh adalah dengan, jadi setelah bulan Ramadan nanti kita tuh jalankan terus di puasanya. Kalau memang udah biasa puasa Senin Kamis dilanjutkan, tapi juga sebenarnya itu masih kurang kalau puasa cuman seminggu 2 kali yang Senin Kamis itu. Jadi dilengkapi dengan puasa intermittent aja yang water fasting yang level 2, 3, 4. Ada level ada nanti level-levelnya. Itu tuh sebenarnya yang tadi yang video yang di-share itu tuh adalah program donasi yang kalau Bapak Ibu tertarik donasinya bisanya ikutan video belajar mandiri, namanya video belajar mandiri tentang puasa intermittent. Ada sekitar 30-an video dengan tanya jawab segala macam. Itu untuk bisa bagaimana menerapkan puasa intermittent itu nanti pasca Ramadan ya. Kalau bulan Ramadan kan tinggal jalanin aja bulan Ramadannya puasanya gitu kan. Yang kedua itu puasa intermittent yang rutin ya. Yang ketiga tuh harus rajin olahraga. Memang olahraga ini agak susah, kepatuhannya agak rendah. Tapi kalau memang bisa dijalankan rutin, cari olahraga yang kita benar-benar suka, yang ada komunitasnya kalau bisa. Jadi kalau kita males tuh ada yang ngedorong untuk ini untuk ikut jadi olahraga lagi. Itu olahraga. Yang keempat juga minum air hidrogen. Itu ada air yang paling bagus untuk kesehatan saat ini tuh dari kajian ilmiah maupun kajian Quran dan Sunnah, itu yang paling bagus itu adalah air hidrogen ya. Kemudian yang kelima ya pola hidup sehat yang lain, minum probiotik, minum multivitamin, mineral, minum makan sayur, buah-buahan, tidur yang cukup, kena sinar matahari yang baik, yang manajemen stres yang juga yang harus bagus juga. Jadi itu gimana caranya kita kombinasi berbagai pola hidup yang sehat tadi untuk dijalankan secara rutin, secara disiplin gitu. Yang susah tuh kan disiplinnya. Kalau kali-kali sebenarnya nggak terlalu susah, tapi kalau untuk bertahun-tahun bahkan seumur hidup itu yang bikin masalah sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Lanjut nih, pertanyaannya dipilih 3 ya, karena kita ada durasi nih yang mepet. Pertanyaan pertama dari Pak Eko nih. Menurut hadis, jika kita berpuasa maka akan sehat. Namun, apakah semua penyakit bisa disembuhkan dengan puasa? Atau ada penyakit khusus yang memang akan lebih parah jika berpuasa? Gitu Pak Dokter. Ya, jadi si pola makan dan minum yang sehat dalam Islam itu tuh harus dijalankan secara menyeluruh. Jadi nggak bisa kita tuh mengharapkan puasa, kita berpuasa aja terus pengen sehat tapi makannya berlebihan. Karena puasa juga orang bisa berpuasa tapi makannya berlebihan juga tuh bisa. Kan tadi aturannya cuma 3. Halal, pastikan halal, baik cara memperolehnya, baik rezekinya maksudnya, ataupun si substratnya, senyawanya atau jenis makanannya itu harus halal, hindari makanan yang haram. Kemudian yang kedua jangan berlebihan. Yang sering salah itu kan sebenarnya jangan berlebihannya. Itu yang bikin orang jadi banyak sekali penyakit. Nah, ketika udah kita makan berlebihan, terus timbul berbagai penyakit, kita mengharapkan dengan puasa bisa sehat. Itu tuh agak susah kalau makannya masih berlebihan. Tapi kalau kita menjalankan 3 aturan tadi, ya, pastikan makanannya halal, makannya tidak berlebihan, kemudian rajin berpuasa, insya Allah tuh bisa dicegah dari berbagai penyakit. Tapi kalau udah keburu sakit, ya mau nggak mau harus berobat ke dokter juga. Tapinya nanti dibantu dengan 3 program tadi itu dibalikin lagi. Jadi kita makannya jadi yang tadinya kalau berlebihan dirubah jadi
tidak berlebihan, kemudian yang tadinya jarang puasa rajin puasa gitu. Baru nanti si penyakit-penyakitnya itu bisa dibantu. Itu banyak pertanyaan misalnya tentang sukses story atau testimoni. Itu nggak perlu testimoni aja, itu tuh jurnal-jurnal di kedokteran tuh kalau kita cari, tulis aja misalnya di internet fasting and diabetes gitu. PubMed itu sumber referensi di dunia kedokteran, ada 28 juta artikel tentang berbagai masalah kesehatan. Itu tuh kalau kita cari tentang puasa pada gula, puasa pada infeksi, puasa pada kolesterol, puasa pada ini, itu tuh banyak sekali manfaatnya. Dan selain manfaatnya banyak, juga aman, karena banyak juga obat-obatan yang bermanfaat untuk penyakit tertentu tapi punya banyak efek samping. Misalnya kita minum obat rematik itu bermanfaat untuk mengurangi rematiknya, tapi kalau berlebihan bisa kena ke lambung, bisa kena ke ginjal. Sedangkan puasa ini tuh selain sangat banyak manfaatnya, juga sangat aman buat dijalankan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, jadi artinya si puasa ini tuh hampir semua penyakit itu bisa dapat manfaat dari puasa. Tapi kalau misalnya ada orang yang sakitnya sesuai saran dokter, jangan dulu puasa, ya diikutin sarannya. Misalnya ada orang sakit mah lagi parah, muntah-muntah, kan nggak bisa puasa. Nanti kalau udah lebih sehat, terkontrol, baru bisa menjalankan pelan-pelan jalanin puasa lagi. Atau orang yang sakit gula, yang gulanya lagi tinggi sekali sampai 500 misalnya, belum minum obat, itu agak susah ngejalanin puasa karena dia butuh makanan, butuh asupan cairan yang cukup. Sementara kalau misalnya dia maksain puasa malah bisa jadi lebih jelek. Tapi kalau sakit gulanya terkontrol, malah dengan puasa ini malah bisa memperbaiki gula darahnya, bahkan dia tuh bisa lepas obat gitu. Nah, yang salah satu yang banyak orang sakit gula pengen lepas obat tuh susahnya tuh kan karena makin lama malah obatnya nambah banyak. Nah, kalau kita rajin berpuasa, ada program puasa khusus untuk orang yang diabetes ya, di program 9 level puasa intermittent namanya. Kita tuh di ruang dokter tuh bikin panduannya namanya 9 level puasa intermittent. Itu ada video mandirinya. Nah, kalau mau ikut untuk belajar sendiri di rumah itu bisa nanti hubungin, mungkin saya sih dihubungin sama Bu Eni ya, nggak tahu nanti mungkin Bu Eni bisa ngasih share ke peserta yang lain. Jadi itu tuh dengan menjalankan puasa dengan program yang teratur level-levelnya. Jadi puasa tuh jadi kayak obat. Jadi ada dosisnya, bisa kita naikkan, bisa kita turunkan sesuai keperluan. Kalau kita naikin pengen berat badannya turun, kita pakai puasa level berapa, kemudian masih belum turun, kita naikin levelnya baik kuantitas maupun kualitasnya. Jadi mirip obat lah. Kalau kita sakit gula kan kalau kita kasih obat belum turun kan obatnya dinaikin dosisnya. Nah, si puasa juga sebenarnya bisa dinaikin dosisnya. Itu tuh ada aturannya di 9 level puasa intermittent. Mungkin itu. Terima kasih banyak Pak Dokter ulasannya. Sebenarnya ulasan dari pertanyaan pertama sudah mewakili pertanyaan dari Pak Gunawan tentang diabetes, juga dari Bunda Zafran tentang mah kronis atau GERD ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak Dokter. Apakah ada takaran khusus sesuai dengan berat badan untuk kebutuhan air setiap hari? Karena sepertinya Bu Septi Wardani ini sudah minum 8 gelas sehari, namun ketika ditimbang alertnya masih dehidrasi, begitu. Ya, kalau ada tabelnya sebenarnya gampang carinya, cari di internet tuh tabel kebutuhan tabel kebutuhan cairan berdasarkan berat badan. Jadi kalau berat badannya yang 8 gelas itu tuh sebenarnya standar untuk yang 50 kilo. Kalau orang berat badannya 80 kilo dengan 8 gelas tuh nggak akan cukup. Dia tuh kalau beratnya misalnya 70-80 kilo, dia harus minum 3-4 liter sehari. Jadi sekitar 16 gelas gitu. Ya, kalau 8 gelas kan cuma 2 liter. Itu tuh untuk yang berat badannya cuma 50 kilo, 55 kilo lah. Jadi makanya kalau orang yang berat badan kelebihan itu, karena dia, misalnya orang berat badannya tingginya 150 cm, beratnya 70 kilo, itu kan kelebihan sekitar 20 kilo. Harusnya kan idealnya sekitar 50 kiloan. Nah, terus dia cuma minum 2 liter per hari, si tubuh tuh akan mengalami dehidrasi kronis namanya. Nah, ketika dehidrasinya terjadi, kalau yang kronis itu nggak kelihatan haus, cuman dia tuh kayak orang yang muntaber gitu, atau orang yang luka bakar gitu, yang istilahnya keluar air banyak, itu dehidrasi yang akut. Dehidrasi yang kronis itu dia tuh kebutuhan cairannya harusnya sekitar 3 liter, tiap hari cuma minum 2 liter, berarti ada defisit 1 liter per hari. Kalau berbulan-bulan kayak gitu dia mengalami dehidrasi kronis. Nah, ketika dehidrasi kronis itu si pusat lapar dan pusat hausnya itu akan selalu terangsang. Nah, masalahnya pusat lapar, pusat haus itu dekat letaknya di otak itu. Jadi kadang kalau orang kurang minum, jadi
diterjemahkan jadi kurang makan. Jadi dia akan selalu merasa lapar gitu. Makanya ada pertanyaan, kok kayak ngemil, pengen ngemil terus, kok ngemil tuh susah sekali nahannya. Karena salah satunya minumnya tuh kurang. Ya selain ada beberapa tips-tips yang lain, tapi kalau minumnya kita sedikit, kita tuh akan sering merasa lapar karena tubuh tuh selalu ngasih sinyal, ini saya kurang cairan. Karena dari makanan juga sebenarnya ada cairan yang bisa masuk kan kadang-kadang. Jadi itu lumayan lah daripada nggak ada. Tapi akhirnya orang tuh jadi cenderung makan berlebihan kalau minumnya itu sedikit atau kurang dari sesuai dengan berat badannya. Jadi yang 8 gelas sekali lagi tuh untuk yang berat badannya 50 kilo. Kalau berat badannya 60, 70, 80 itu lebih banyak lagi minumnya harusnya. Ya, yang paling gampang itu minum tuh yang paling sederhana kalau lagi nggak puasa, minum 1 gelas dari bangun tidur ya sampai tidur lagi tiap 2 jam. Haus nggak haus tuh minum 1 gelas. Kemudian kalau makan besar, sebelum makan minum segelas, sesudah makan minum segelas. Itu tuh biasanya cukup untuk 1 hari. Tapi kalau kita minumnya di rapel gitu ya istilahnya, minum 1 liter pas bangun tidur, 4 gelas langsung, nanti sampai siang nggak minum, itu tuh lebih banyak manfaatnya kalau dipecah minumnya. Tiap 2 jam diminum sampai menjelang tidur tuh lebih bagus gitu. Iya, baik. Terima kasih Pak Dokter. Berlanjut ke pertanyaan ketiga nih dari Bunda Ganelia. Adakah hubungan proses perubahan makanan menjadi glikogen di hati dengan larangan tidur setelah sahur? Nah, kalau iya, kira-kira apa pengaruhnya? Kalau tidur setelah subuh itu sebenarnya bukan berhubungan, yang saya tahu ya, tidak berhubungan dengan puasa atau tidak gitu. Jadi sunnahnya itu janganlah kamu tidur setelah sampai, kalau mau tidur tuh nunggu fajar dulu gitu. Sampai sholat duha dulu, waktu sholat duha masuk, baru kalau mau tidur istirahat boleh. Jadi para ulama itu banyak yang sampai menahan ngantuk terus, sampai nanti waktu fajarnya tiba, baik sedang berpuasa atau tidak gitu. Jadi dimakruhkan, kalau nggak salah sih yang saya tahu tuh dimakruhkan tidur sesudah sholat subuh. Sampai nanti menjelang waktu duha tuh udah boleh, kalau udah waktu duha tuh udah boleh tidur lagi kalau mau istirahat gitu. Tapi kalau sampai jadi bagusnya tuh dihabiskan dengan berzikir, dengan baca Quran, dengan mengkaji ceramah dan sebagainya lah gitu. Tapi itu baik sedang puasa ataupun tidak gitu. Jadi larangan yang itu tuh bukan berlaku khusus pada saat puasa, tapi pada saat kita tidak sedang puasa aja tuh jangan tidur sesudah sholat subuh gitu. Jadi nggak berhubungan langsung sama glikogen sepertiga makan sepertiga itu dengan proses glikogen tidak boleh tidur itu dengan penyimpanan gula di liver. Baik. Terima kasih Pak Dokter. Sudah terjawab ya pertanyaan dari Bu Ganelia. Kemudian selanjutnya ada dari Bunda Foila nih. Kalau wajib minum obat 3 kali sehari, bagaimana mengatur supaya bisa tetap berpuasa full gitu, Dok? Itu tuh sebenarnya banyak juga kan pasien saya itu yang minumnya tadinya sehari 3 kali. Nah, kalau itu konsultasi ke dokternya sebenarnya bisa diatur, misalnya kalau memang dosisnya nggak bisa dirubah, bisa minum obat pas sahur, pas buka, sama sebelum tidur. Jadi tetap 3 kali. Tapi biasanya sih kalau dokternya pengertian gitu ya, dan tahu manfaat puasa buat kesehatan, dia tuh akan rubah dosisnya jadi 2 kali. Jadi obatnya itu disederhanakan, minumnya pas sahur sama pas buka aja. Jadi biar si pasiennya itu bisa puasa. Karena puasa itu banyak sekali manfaatnya buat hampir semua jenis penyakit. Autoimun, pasien alergi, pasien jantung, pasien paru. Hampir semua penyakit itu punya dapat banyak manfaat kalau bisa menjalankan puasa. Walaupun puasanya mungkin nggak kuat sampai maghrib, setidaknya sampai jam 4 sore aja tuh udah lumayan gitu. Ya, jadi kalau itu tinggal konsultasikan ke dokternya. Dok, ini saya mau puasa nih, kan saya sehat, mau puasa, pengen lebih sehat juga. Bisa nggak obatnya sementara bulan Ramadan dirubah jamnya gitu. Jadi biasanya sih bisa, karena jarang sekali obat itu yang diminum 3 kali itu jarang. Biasanya obat itu sehari sekali, atau sehari 2 kali. Banyak sih sehari sekali aja biasanya. Ya. Baik, terima kasih Pak Dokter atas ulasannya. Luar biasa sekali ya pertanyaan dan diskusi kita kali ini ya Bunda. Mohon maaf tidak bisa terjawab semua pertanyaannya. Dan dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, hampir sampai kita di penghujung acara. Seru banget ya kan? Alhamdulillah.
Terima kasih ya Ayah Bunda semuanya sudah menyimak dan berpartisipasi aktif untuk memberikan pertanyaan. Tolong dong, boleh kasih reaction untuk dokter terbaik kita. Kasih reaction terbaik, ayo silahkan. Terima kasih. Jazakallah khair Pak Dokter Andi untuk materinya dan waktunya hari ini. Semoga Pak Dokter selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya ada pantun nih buat Bapak. Semoga berkenan ya Pak. Beduk maghrib saatnya berbuka. Ada kolak, ada kurma. Pak Dokter Andi, makasih banyak ya. Cakep. Baik, saya kembalikan ke MC kondang kita, Bu Fitri dan juga Mama Ahza. Silahkan. Terima kasih Bunda Lia, Masya Allah. Jazakumullah Dr. Andi Pratama Dharma, Insya Allah ya. Barakallah, ilmunya sangat banget bermanfaat. Aduh, subhanallah, tergugah nih bagaimana bisa mengendalikan diri kita ya, menjadi pribadi yang sehat lahir dan batin, Insya Allah mudah-mudahan. Oke, terima kasih Bunda Lia dan Dr. Andi. Mari, silakan Bunda Aza, kita langsung ke acara berikutnya apa nih? Acara berikutnya foto bersama dulu ya, Mafit ya. Oke, siap. Foto bersama, mumpung masih ada dokter di sini ya. Siap. Ya, silakan. Oke, siap ya Bapak Ibu. Dikasih reaction-nya dong. Kita foto bersama terlebih dahulu. Boleh kasih reaction ya. Siap ya, dalam hitungan 1, 2, 3. Masih tahan. Ya, kita slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Yang terakhir, waduh, pada gelap semua ya. Oke, sekarang boleh ganti gaya deh. Yuk, gayanya gimana ya? Untuk acara ini. Boleh kasih gaya ya. Silahkan, siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Masih tahan. 1, 2, 3. Masih tahan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Guru. Masya Allah. Alhamdulillah. Lanjut Bunda Aza. Kita sudah foto-foto bersama nih. Selanjutnya mau ngumumin apa ya? Yang paling ditunggu-tunggu nih Mafit. Boleh Bunda. Lebat daunnya. Pohon nangka, lebat buahnya. Setelah kita mendengarkan materi itu, kita ke hadiah yang menanti. Nah, ini juga ditunggu-tunggu selain yang materi tadi ya. Untuk hadiahnya, yang pertama apa nih, Mafit? Apa ya, Bun? Saya izin lihat ya. Oh iya, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya kita ke pengumuman dan door prize ya. Ada 10 buah door prize yang akan didapatkan oleh ayah bunda yang mengikuti acara dari awal sampai akhir. Nah, door prize ini meliputi yang datang pertama, kemudian ice breaking yang menang ada 2 orang, kemudian penanya terbaik ada 4, ya ini versi kita aja. Kemudian nanti ada undian. Nah kalau undian ini apa ya Mafit? Iya, dengan Pak Mansur nanti akan di nama-nama. Mungkin kita untuk yang datang pertama ya Mafit. Siapa nih yang datang pertama kira-kira yang mendapatkan hadiah berupa Al-Quran, 1 buah Al-Quran, hadiah dari seorang bunda yang tidak ingin disebutkan namanya. Barakallah. Diberikan kepada siapa Bunda? Mana musiknya? Bem gitu ya. Oke. Iya, diberikan Mama Benji kelas 8A. Barakallah. Selamat Bunda. Oke. Hadir ya. Nanti minta tolong kirimkan alamatnya. Ya, boleh juga ke saya, nanti saya forward ke panitianya. Kemudian ice breaking, ini ada 2 nih ice breakingnya.
Wah, ini menjawab pertanyaan yang di luar dari kepala kita tadi ya. Ada Pak Trimanto dan Bu Dwi Setiani. Untuk Pak Trimanto dan Masya Allah. ini minta tolong untuk wapri alamat nama lengkap dan nomor teleponnya ya ke panitia. Boleh juga mungkin tinggalkan di kolom chat kali ya. Mungkin bingung Bu Dwi karena dari SD ya. Dari unit SD mungkin bingung mau menghubungi siapa. Mungkin chatnya bisa dibuka dulu oleh Bu Guru, nanti ditinggalkan alamatnya. Kemudian ada pertanyaan terbaik. Ada pertanyaannya banyak ya Bun. Masya Allah. Kita pilih yang terbaik. Masya Allah. Yang pertama tadi siapa ya Bu? Ya, saya takut salah. Yang pertama sekali. Ayah Yumna. Ayah Yumna yang pertama Bun. Ayah Yumna. Iya. Pertama sekali ada Ayah Yumna. Oh ya, mau ngasih tahu juga untuk pemenang icebreaker ini diberikan nasi lamak. Ada hadiah nasi lamak dari Uniresti Kitchen. Oh, mantap. Masakan Minang ya, Bunda? Iya, setting pesan dan rasanya makin. Nah, kemudian untuk yang 4 pertanyaan terbaik adalah Al-Quran dari Bunda hadiah dari Bunda panitia, dari Bunda panitia. Ini ada Ayah Yumna, kemudian pertanyaan kedua dari Bu Septi Wardani, kemudian ada dari Bu Ganelia dan dari Bu Poila ya, ini dari SMP ya Bu Poila. Selamat untuk 4 pemenang pertanyaan terbaik ini akan mendapatkan 4 buah Al-Quran. Ya, 4 buah Al-Quran. Kemudian untuk undiannya akan saya serahkan kepada Pak Mansur, Bunda. Pak Mansur. Kita mencari nama 3 orang peserta ya, Bun. Yang beruntung insya Allah. Silakan. Acak-acak kayak di TV ya Bunda Aza ya. Siapakah menjadi peserta yang namanya tampil? Masya Allah, Bunda Hazik, Masya Allah. Selamat Bunda Hazik ya. Harap selamat ya. Selanjutnya lanjut Pak Mansur. Oh, Ustadz Andi ya, sharing ya, Masya Allah. Dan ini diberikan kepada Bunda Rina. Oh, Bunda Naila 8B. Masya Allah. Barakallah Bunda. Ini masih ada satu lagi ya, sepertinya. Ya, sudah dipoto, biar langsung di. Oh, Bunda Benji. Barakallah. Hari ini. Kayaknya rezekinya bagus ya. Alhamdulillah. Oh ya, tadi saya mau ralat untuk ya pemenang icebreaker ini sebenarnya ada 3, tapi karena tadi waktunya singkat cuma ada 2. Jadi salah satu hadiahnya akan diberikan ke salah satu pemenang pertanyaan terbaik. Ada 4 orang. Jadi 1 orang akan mendapatkan Al-Quran dan 1 orang akan mendapatkan nasi lamak sari kaye. Masya Allah. Terima kasih para sponsor. Selamat buat para pemenang. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya namanya bagaimana Bu Fit? Mungkin dikirimkan lewat chatting dulu ya, supaya bisa direkam ya oleh panitia ya, Mafit ya. Ya, Bunda. Betul, Bunda. Oke. Nah, untuk selanjutnya acara sudah selesai ya. Atau ada yang ingin disampaikan lagi, Mafit?
Semuanya Cukup Bunda ya, waktunya terus sudah selesai. Insya Allah kita lanjut ke acara selanjutnya. ya, Silakan Bunda. alhamdulillah kita mengucap istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah hari ini jalan sesuai rencana, walaupun ada sedikit kendala di teknis, ya biasa ya, namanya juga online. Kemudian tadi materinya sangat bagus, pertanyaannya kalau tidak di stop kayaknya panjang banget ya, tapi insya Allah nanti kalau memang memungkinkan kita coba bawa pertanyaan ini ke pemateri untuk dijawab jika memungkinkan, dan nanti akan kita share. Dan ini video Zoom-nya di-record, insya Allah akan dibagikan ya Mak Fit ya, kalau tidak ke medsos, YouTube atau ke WAG ya, insya Allah akan dibagikan ke ayah bunda yang tadi mungkin tiba-tiba sibuk ya dan harus leave group. Dengan begitu saya ucapkan mohon maaf lahir batin kepada ayah bunda semua jika ada salah. Dari Kedah ke Pekansari, cuaca di Kota Tinggi. Selesai sudah. Di lain masa berdua lagi. Oke Bunda. Syarif Hidayat STHI untuk berdoa, membacakan doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah di penghujung acara ini kita tutup dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dan pada puasa Ramadan tahun ini Allah beri kelancaran untuk memaksimalkan ibadah kita. Kita beristighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz Syarif atas telah memimpin doa di pertemuan kali ini. Baik ayah dan bunda, Masya Allah, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga terima kasih juga para panitia yang telah bertugas di hari ini. Insya Allah banyak ilmu yang dapat kita terapkan kepada keluarga kita. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma'assalamah dari kami MC Ma'fid dan Bunda Azza. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kegiatan parenting berikutnya. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Fi amanillah.